Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali belajar mata pelajaran matematika untuk kelas 10 pada hari ini, Jumat 6 Februari 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus trigonometri dasar dengan rumus sin sama dengan depan per miring atau demi, dan cos sama dengan samping per miring atau sami, dan tan sama dengan depan per samping atau desa. Namun yang jadi banyak pertanyaannya adalah kalian masih banyak yang bingung mana itu sisi depan, samping, dan miring di dalam segitiga yang ini. Mana itu sisi depan, samping, dan miring? Nah, maka dari itu pada pelajaran kali ini kita akan lebih membahas tentang penamaan bagian-bagian dalam segitiga. Mana itu sisi depan, sisi miring, dan sisi samping yang ada di dalam rumus ini. Di sini ada contoh segitiga siku-siku. Ya, di sini ada sudut siku-siku. Makanya dinamakan segitiga siku-siku. Jika ada pertanyaan soal trigonometri berdasarkan sudut B, maka mana sisi depan, samping, dan miringnya? Sisi depannya ialah sisi depan dari sudut B itu sendiri. Yang mana? Depan sudut B adalah AC, maka sisi depannya adalah AC. Sedangkan sisi sampingnya adalah sisi samping dari sudut B sendiri, yakni adalah AB. Samping sama dengan AB. Sedangkan miringnya adalah sisi miring yang ada dalam segitiga, yakni yang ini BC. Jadi dapat diketahui bahwa depannya adalah depan dari sudut B adalah AC. Sedangkan samping dari sudut B adalah AB. Dan miring adalah BC. Sehingga kalau ada pertanyaan berapa sin B, cos B, dan tan B, dengan rumus sin B sama dengan depan per miring sama dengan depannya yang sudah kita ketahui bahwa depannya adalah AC per miring, miringnya adalah BC. Jadi sin B sama dengan AC per BC. Kemudian cos B sama dengan sa per mi atau samping per miring. Sampingnya kita ketahui tadi sampingnya adalah AB, dan miringnya adalah BC, miring adalah BC, maka cos B sama dengan AB per BC. Begitu pula dengan tan B, dengan rumus depan per samping, maka depannya tadi kita sudah ketahui AC, sampingnya adalah AB. Begitu ya. Baiklah, contoh lain, maksudnya sini ada segitiga lagi berbentuk A, B, dan C. Sekarang pertanyaan berubah berdasarkan sudut A. Maka kita cari dulu depan, samping, dan miringnya. Depan dari sudut A adalah, lihat ini sudut A. Depannya yang mana? Kita cari berdasarkan huruf A, depannya B, C. Maka depan sama dengan BC. Kemudian sampingnya yang mana? Kita lihat dari sudut A sendiri, sampingnya adalah AB. Jadi samping sama dengan AB. Kemudian miringnya adalah sisi miring yang ada pada segitiga, yakni AC. Jadi miring sama dengan AC. Sehingga misal ada pertanyaan sin A ada dengan rumus depan per miring, maka depannya adalah depan dari sudut A sendiri, yakni BC, dan miringnya adalah AC. Jadi sin A sama dengan BC per AC. Ya. Kemudian ada soal cos A sama dengan rumus samping per miring. Kita lihat samping dari sudut A sendiri adalah AB, dan depan dari sudut A sendiri adalah BC. Gitu ya.
Kemudian begitu juga dengan tan A dengan rumus depan per samping. Depannya adalah BC dan sampingnya adalah AB. Maka tan A sama dengan BC per AB. Begitu juga dengan segitiga-segitiga yang lain. Misal, berdasarkan sudut B, maka yang menjadi bagian depannya adalah, lihat, berdasarkan sudut B ini, mana bagian depan? Maka bagian depannya adalah AC dan sampingnya adalah CB. Ini adalah AB-nya adalah sisi miring. Begitu juga dengan G, berdasarkan sudut G, mana itu depan? Sudut G, depan sudut G adalah ini, FH. Samping sudut G adalah HG. Miringnya adalah FG. Terakhir, begitu juga dengan sudut F, berdasarkan sudut F, mana itu bagian depan, samping, dan miring? Bagian depannya adalah, lihat, bagian depan sudut F sama dengan GH. Sampingnya adalah FG dan miringnya adalah ini, FH. Begitu ya. Kemudian di sini ada lembar tugas. Di sini ada 3 segitiga. Jadi untuk tugas yang pertama ini adalah sebagai contoh. Maka perhatikan. Bagian pertama, perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60. Berdasarkan sudut 60, kita akan menentukan nama dari sisi-sisi ini. Sisi berwarna merah adalah sisi, lihat, sisi berwarna merah adalah sisi, karena ini adalah bagian sisi miring dari segitiga, maka bagian merah adalah sisi miring, ya. Kemudian sisi berwarna hijau adalah sisi, yang ini hijau. Kita lihat yang ini hijau. Nah, berdasarkan sudut 60, sisi hijau ini berada di depan sisi sudut 60. Maka sisi hijau ini adalah sisi depan karena berada di depan dari sudut 60. Kemudian sisi berwarna biru adalah sisi berwarna biru ini adalah sisi apa? Karena letaknya berada di samping sudut 60, maka sudut yang biru ini adalah sisi samping. Adapun bagian kedua dan ketiga, kalian akan coba jawab ya di kertas masing-masing. Untuk lebih jelasnya nanti soal ini akan saya bagikan foto setelah video ini untuk kalian kerjakan. Jadi bagian kedua, segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama. Jadi sama aja, ya kan? Sekarang tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 30. Sekarang kalian tentukan nama sisi-sisi ini berdasarkan dari sudut 30 ini. Nah, hijau ini sisi apa, biru ini sisi apa, begitupun dengan merah ini sisi apa, ya. Kemudian bagian ketiga, segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama dan kedua. Masih sama segitiganya. Sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. Nah, kita cari ini, sisi depan sudut 30 berwarna. Kita cari ini, nih. Sisi depan sudut 30 kira-kira berwarna apa? Apakah merah, hijau, atau biru? Nah, kemudian sisi depan sudut 60 derajat. Nih, sisi depan sudut 60 berwarna apa? Apakah merah, hijau, dan biru? Sisi samping sudut 30 berwarna. Sekarang dari berdasarkan sudut 30, sisi sampingnya berwarna apa, ya? Coba dijawab nanti salin di kertas masing-masing. Untuk lebih lengkapnya soal ini akan saya fotokan dan saya bagikan di WA, di grup WA setelah video ini dibagikan. Segitu dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih.